Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucuk Rizali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tema bahasan yang menarik, yaitu strategi amankan kursi petahana. Di studio sudah ada dua narasumber kami, dan sebelum saya memperkenalkan pada Anda, saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan video berikut ini. KPU Jawa Timur telah resmi menyatakan kampanye terbuka bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Dalam agenda deklarasi kampanye damai, masing-masing calon pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan visi misinya dalam memimpin Jawa Timur 5 tahun ke depan nantinya. Kini, masing-masing pasangan calon pun mulai melakukan kampanye terbuka ke masyarakat. Tak hanya paslon, relawan, dan simpatisan paslon pun turut all out dalam mendeklarasikan masing-masing jagonya untuk menyuarakan dan mengajak memilih paslon yang dijagokan. Lantas, bagaimana petahana dalam mempertahankan singgasana kursi jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur? Kita bahas dalam Bincang Politik, strategi amankan kursi petahana. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio masih dengan bahasan tema kita pada malam hari ini, membahas mengenai strategi amankan kursi petahana. Sesuai dengan janji saya, di studio sudah ada dua narasumber kami. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu Bapak Hudiono selaku Dewan Pakar Tim Pemenangan Provinsi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Hudiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Luar biasa, senang sekali bisa berjumpa malam hari ini di tengah kesibukan Anda, begitu ya, pendampingan untuk kampanye dan sebagainya. Hari ini bisa hadir untuk bisa berbincang terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan tidak ketinggalan di samping beliau sudah hadir Bapak Surokim Abdul Salam selaku pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura. Apa kabar Pak Surokim? Baik, ya, sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, senang bisa berjumpa malam hari ini. Amin. Terakhir kita bahas mengenai kota kosong ya. Kali ini kita dengan bahasan yang berbeda begitu. Sebelum kita break, saya masih ada waktu, saya ingin berbincang terlebih dahulu kepada Pak Hudiono menanggapi terkait mengenai strategi amankan kursi petahana. Tanggapan Anda pribadi bagaimana, Pak Hudiono? Ya, terima kasih. Pertama-tama atas kesempatan ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan. Kebetulan saya selaku Dewan Pakar Tim Pemenangan Provinsi Jawa Timur, tapi alhamdulillah Bu Kofifa dan Pak Emil sudah membentuk organisasi yang kuat sampai 38 tim Dewan Pakar itu ada di kabupaten kota juga. Nah, oleh karena itu pertama strategi ya, karena strategi yang diutamakan oleh Bu Kofifa dan Pak Emil itu pertama adalah bagaimana menyampaikan hasil pembangunan atau produk-produk pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan, yaitu menyampaikan tentang prestasi. Ya, yang kedua adalah bagaimana membuat pencitraan, dan ketiga adalah menguatkan tentang program-program kepemudaan dan melalui medsos tadi. Jadi kalau kita bicara produk hasil pembangunan yang selama ini dicapai oleh Bu Kofifa dan Pak Emil, saya kira salah satu indikator umumnya bahwa sudah mendapatkan 800 penghargaan itu hasil. Tentu hasil ini tidak lepas dari proses. Nah, oleh karena itu proses ada Jatim Berkah, ya, ada Jatim Akses, Jatim Cerdas, Jatim Harmoni dan sebagainya. Itu salah satu janji ketika Ibu Kofifa dan Pak Emil ini benar-benar menyampaikan amanah ini benar-benar telah diwujudkan. Itu salah satu upaya-upaya strateginya. Baik, Pak Surokim, kita menyambung mengenai permasalahan persaingan antara tiga serikandi di Jawa Timur ini, dan ini sudah masuk ke masa kampanye. Tanggapan Anda pribadi bagaimana? Ya, selalu saya katakan Jawa Timur ini secara geopolitik beragam, kompleks, luas dan besar. Sehingga memang selalu tidak mudah bagi siapapun untuk menaklukkan wilayah ini.
Jadi itu pertama dulu. Ya. Kenapa kemudian Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer politik nasional, karena secara geopolitik dia sangat penting tapi sulit karena keberagaman. Baik. Ya, baik dari penduduk, wilayah, budaya dan macam-macam. Sehingga apakah dengan kondisi adanya petahana ini sangat menguatkan begitu kekuatan terkait mengenai penguasaan hal tersebut, penguasaan terkait hal tersebut? Ya, di mana-mana secara teoritis petahana selalu punya surplus 8%. Baik. Itu tidak bisa dimungkiri karena kan sudah ada panggung 5 tahun sebelumnya. Ya. Ya kan? Jadi di mana-mana selalu petahana diuntungkan. Baik. Apakah nanti Anda pribadi akan ada surprise nanti di akhir begitu? Dalam situasi yang kompetitif, surplus itu selalu ada. Tapi ini waktu tinggal 2 bulan lagi. Baik. Pendek waktunya, tentu dibutuhkan kerja keras ya bagi semua pihak. Karena pernah saya katakan tidak mudah menaklukkan Jawa Timur dengan jumlah pemilih yang demikian besar. Tidak mudah. Baik. Ya. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita, Asrokim dan juga Pak Hudiono. Kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Cowpos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Risaldi dengan bahasan kita pada malam hari ini, strategi amankan kursi petahana pemirsa. Dan tadi sempat kita berbincang dengan dua narasumber kami. Saya ingin tembak kembali mengenai pertanyaan ini Pak, terkait mengenai kira-kira visi dan juga misi dari masing-masing kandidat yang sudah ada, apakah bisa berpengaruh terkait mengenai dukungan yang sudah ada. Saya beralih ke Pak Suragen terlebih dahulu. Ya, visi misi itu kan bagian dari cara bagaimana paslon mengkomunikasikan ke publik. Memang tidak banyak orang bisa terpapar visi misi ini. Biasanya dibutuhkan akses kepada media dan lain-lain. Ya, jadi biasanya visi misi itu efektif untuk menyasar kelompok kalangan perkotaan dan menengah ke atas. Dan memang jumlah itu juga sekarang tengah berkembang di Jawa Timur. Wilayah Arek, mulai dari Surabaya sampai Malang, itu tipikal pemilih-pemilih rasional menengah perkotaan. Tentu rasional perkotaan. Perkotaan, baik. Perkembangan pemilih rasional juga signifikan. Sudah dulu pemilu yang lalu sekitar 2 bulan, sekarang sudah 27%. Itu artinya signifikan. Pemilih-pemilih rasional ini. Dan mereka salah satunya ketika ditanya mempertimbangkan apa? Selalu mempertimbangkan visi misi program, kapasitas, kompetensi dan kapabilitas. Baik. Ya. Pak Hudiono, kembali terkait mengenai visi dan juga misi. Apa yang digaungkan selama ini oleh Kofifa Emil, Pak? Ya, jadi visinya ini Bu Kofifa Pak Emil adalah menjanjikan Jawa Timur itu adil, makmur, berkemajuan, bermartabat, kemudian menuju Indonesia emas. Baik. Jadi artinya apa yang menjadi visi Jawa Timur itu tidak lepas dari visi misi nasional. Ya. Di dalam menerjemahkan visi misi Bu Gubernur itu sudah melakukan sebuah kesepakatan melalui Jatim Nawabakti Satya, 9 janji Ibu Kofifa dan Mbak Emil itu. Satu di antaranya mungkin bisa disebutkan. Ada Jatim Berkah. Baik.
Jatim Cerdas. Oh, yang Anda sebutkan tadi di awal ya? Ya, ya, itu salah satu Jatim Cerdas itu gini, bahwa Jawa Timur itu terbaik di Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Pertama, kalau kita lihat indikator dari IPM, kemudian kita lihat indikator dari proses belajar mengajar di SMA, ternyata anak-anak SMA kita yang masuk di perguruan tinggi negeri itu terbanyak di Indonesia. Baik. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari proses apakah kurikulum berhasil di Jawa Timur itu, anak-anak kita setiap ada lomba pengetahuan, ya ada ASN, ya kemudian ada LKS, lomba kegiatan siswa, baik di vokasional maupun pengetahuan, kita selalu juara. Baik. Itu terutama di SMA SMK. Dan ini tentu ditopang juga dengan kebijakan Bukovia dan Pak Emil, yaitu melalui Tistas. Baik. Gratis, tapi berkualitas. Baik. Nah, inilah yang saya kira salah satu indikator 9 Jandi itu sudah dilaksanakan. Mungkin sudah hampir mencapai 80% ya. Baik, sehingga sebelum kampanye atau pada saat nanti rencana kampanye ini, dalam waktu dekat ini? Ya, ini dilaksanakan. Kita tentu dalam strategi kampanye itu kan menyampaikan kondisi sekarang sudah seperti ini. Kalau kita bicara tentang indikasi pendidikan, kita sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Dalam arti terbaik. Ya, apalagi Gubernur Jawa Timur kita itu gubernur terbaik. Baik. Ya, Mas tadi, apakah 9 Janji ini akan dilaksanakan nanti pada saat selesai kampanye begitu Pak? Atau sudah dilakukan tinggal dioptimalkan saja? Sudah dilakukan. Baik. Ya, sudah dilakukan. Nanti pada saat pelaksanaan beliau melanjutkan jadi gubernur, tentu ada kualitas dioptimalkan kembali. Baik. Dilanjutkan kembali itu bahasa yang tepat ya. Baik, kita sambung lagi ke Pak Surogem. Pak, bagaimana pendapat Anda pribadi mengenai 3 peta kekuatan dari masing-masing kandidat yang sudah ada, Pak? Ya, kembali pada yang saya sampaikan itu bahwa medan arena Pilkada di Jawa Timur itu adalah medan arena yang berat, sehingga hanya paslon-paslon yang memiliki surplus yang banyak yang bisa ditembak. Karena tipikal pemilihnya kan ada yang sangat maju, ada yang sangat rasional, ada yang sangat tradisional, ada yang masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip sangat rural. Sehingga, jadi nomor urut 2 ini paling mendominasi begitu Pak? Ya, sebelum sampai ke sana saya pikir yang paling penting yang ingin saya katakan adalah siapa di antara 3 kandidat itu yang memiliki surplus paling banyak. Nah, surplus ini kan bisa macam-macam. Ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Tentu harus dipilah-pilah itu satu persatu. Tapi memang harus kita akui bahwa setiap paslon pasti punya kelebihan dan pasti punya kelemahan. Tetapi surplus itu harus dihadirkan oleh paslon itu, paling tidak bisa memenuhi ekspektasi publik, baik mereka yang ada di wilayah pedesaan yang sangat tradisional tadi maupun wilayah perkotaan yang sangat modern dan metropolitan. Kalau kita singgung terkait mengenai perubahan dukungan Pak, perubahan dukungan dari paslon yang sudah ada, kira-kira indikatornya apa saja Pak? Nah, ini tentu terkait dengan perkembangan pemilih rasional tadi ya. Dari yang 20% menjadi 27% itu saya kira juga akan turut memberi impact ya terhadap pemilih-pemilih kita. Itu biasanya berpengaruh terhadap swing voter, mereka yang belum menentukan pilihan. Tapi pengalaman selama ini swing voter kita di Jawa Timur itu kisarannya ya memang di antara 35% itu. Baik. Ya, jadi mereka akan nanti H-7, nah itu baru bergerak ke 11%. Baik. Mendekati ya. Mendekati ke 11%. Jadi selalu memang menurut saya kendati mungkin jumlah pedesaan lebih dominan di Jawa Timur, tapi wilayah dan pemilih perkotaan ini juga menurut saya patut menjadi perhatian oleh siapapun kandidat yang sedang bertarung di Jawa Timur. Baik. Nah, kita kembali ke Pak Hudiono. Pak Hudiono, kembali mengenai kekuatan dari paslon Anda secara pribadi. Kira-kira apa kekuatan paling mendasar atau boleh dikatakan kekuatan yang melebihi daripada kandidat yang lainnya? Ada paslon yang lainnya? Pertama, ya dari strategi kita, pertama adalah melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat desa. Bukovia Pak Emil juga sudah menjadi tokoh masyarakat atau organisasi, apalagi Bukovia ini juga sebagai ketua Muslimut
muslimat ya, mohon maaf. Itu artinya kan sudah masuk ke desa-desa dan sebelum itu juga terus pada waktu beliau jadi gubernur, semua akses program-programnya sudah mengakses ke desa-desa. Saya kira ini menjadi kekuatan ada Jatim Berkat, Jatim Harmoni dan sebagainya, itu menjadi kekuatan Bukoviva Pak Emil untuk bisa ada lompatan ya, karena tadi supres 8%, kami selaku pakar, ya Dewan Pakar yang ada di timnya Bukoviva, meyakini bisa mencapai kira-kira lebih dari 8% kan, lebih dari 8% lah. Tadi saya konsultasi juga dengan Pak Rekim, saya kira kami timnya yakin Pak Rekim itu bisa mencapai seperti itu karena dari prestasi lompat-lompatan Bukoviva itu sangat luar biasa. Baik, kita harus jeda dulu perbincangan kita pada malam hari ini. Kita harus break dulu sejenak, pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya bersama-sama berikut ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Ya, baik pemirsa, kita kembali studio masih bersama saya Puca Risaldi. Saya ingin beralih berbincang dengan Pak Hudiono kembali ya, terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Pak Hudiono, kita sambung lagi dengan pertanyaan kira-kira ancaman penyusutan suara nih Pak. Kira-kira pendapat Anda pribadi bagaimana Pak? Ya, ancaman pasti ada ya, karena dalam strategi masing-masing ini. Tapi tim Bukoviva ini sudah berkali-kali melakukan menyampaikan strategi itu, terutama ketidakpercayaan terhadap hasil pembangunan. Baik. Dan apakah ada daerah tertentu yang menjadi tantangan tertentu bagi pasangan Anda? Ya, daerah tertentu ada. Untuk pendekatan begitu. Daerah tertentu ada, sebetulnya daerah di Surabaya, kemudian ya wilayah PKB dan PDI pada khususnya. Tentu ini menjadi perhatian. Tetapi saya lihat tokoh-tokoh masyarakat ya yang ada di Surabaya, Bukoviva sudah juga melakukan komunikasi baik. Bahkan ada, mohon maaf ya, yang tokoh dari partai lain menyeberang ke Bukoviva dalam rangka dia mengatakan, Bukoviva itu realistis. Bukoviva Emil itu realistis dan benar-benar hasil pembangunannya nyata. Dan ini ada beberapa tokoh masyarakat dari partai lain, ini menandakan bahwa kita meyakinkan kepada masyarakat itu tidak mudah. Tetapi ada indikasi bahwa ada beberapa yang tidak berpihak pada itu, tapi ada yang berpihak kepada Bukoviva Emil. Ini saya kira indikasi bahwa tantangan itu pasti ada, tapi tetap kita lakukan secara optimalisasi dalam kita komunikasi sampai di tingkat bawah gitu. Baik. Pak Rohib, saya mau tanya kepada Anda nih, ini kan jarang sekali ya muncul begitu paslon yang dimana itu banyak sekali wanitanya begitu, dalam artian sini ada 3 Srikandi dalam hal ini. Nah, pendapat Anda pribadi bagaimana? Tren semacam seperti ini, apakah menunjukkan bahwasannya trust issue terhadap pimpinan pria begitu dibandingkan wanita? Tentu perkembangan yang menarik dan patut disyukuri ya, kan jarang-jarang ada semua paslon, ini Srikandi semua. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Timur sebenarnya lebih menerima kesetaraan gender ya, dalam konteks ini. Dan
luar biasa. Masyarakat Jawa Timur yang 80% warga Nahdien mempunyai tingkat penerimaan yang tinggi terhadap pemimpin perempuan. Itu sudah luar biasa ya dalam konteks politik ya. Dan sekali lagi memang politik itu kan tidak mudah, sebagaimana saya katakan tadi. Strategi pun juga tidak akan tunggal, selalu butuh kompleks. Ada strategi udara, strategi darat, dan itu harus digabungkan ya, sehingga kemudian semua ceruk-ceruk suara yang selama ini menjadi arena pertempuran, di mana di sana ada interplay, tarik menarik, saling rebut, itu bisa dipetakan secara lebih presisi, petanya lebih jelas, dan saya kira membaca Jawa Timur selalu tidak mudah. Dan ini kembali pada track record dari masing-masing personalnya begitu. Kalau kita melihat bahwa track recordnya luar biasa masing-masing begitu. Apakah ini menjadi salah satu pilihan juga bagi para calon pemilih nantinya? Menjadi pertimbangan khususnya bagi pemilih-pemilih yang rasional. Baik. Ya, pemilih-pemilih yang ada di wilayah urban kelas menengah ke atas. Tapi harap diketahui Jawa Timur itu ada masyarakat yang jauh tinggal di pegunungan, ada yang jauh tinggal di pantai timur. Ya, di pantai timur itu ada banyak warga Madura yang ikut Kepulauan Sumeneb, banyak sekali di sana. Baik. Jadi itu juga Jawa Timur gitu ya. Jadi makanya saya katakan betapa sangat variatifnya pemilih Jawa Timur seperti itu. Sehingga kalau dikatakan kemudian hal seperti itu, ya sekali lagi beragamnya pemilih Jawa Timur itu yang membuat kemudian Jawa Timur menjadi tidak mudah bagi siapa saja. Bahkan menjadi tidak ramah bagi semua paslon. Karena bisa jadi dia kuat di arena urban, di pemilih wilayah perkotaan, tapi belum tentu dia kuat di wilayah pedesaan. Belum tentu aspek-aspek kuantitatif yang kuat ini nanti ada juga yang mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif. Karena itu saya katakan tadi itu surplus menjadi penting. Baik. Intinya paslon-paslon itu harus memperbanyak surplusnya. Baik. Nah, kalau berkaitan mengenai nama baru ini ya, yang masuk dalam proses konsentrasi pemilihan kepala daerah begitu, kita sebut Lulu Nur Hamidah dalam hal ini. Apakah ada potensi sangat kuat nantinya memiliki potensi bisa mengimbangi kedudukan dari dua paslon yang lainnya atau kandidat yang lainnya? Hal yang penting untuk diperhatikan oleh timnya Mbak Lulu ya dan Mas Lukman itu adalah daya jangkau. Karena memang menjangkau 38 kabupaten kota. Itu tidak bisa ya dalam tempo simsalabim 2 bulan bisa terjangkau seluruh voters itu mustahil gitu ya. Baik. Saya kira tantangan yang paling mendasar untuk Mbak Lulu dan Mas Lukman itu di sana ya, dan itulah yang membuat kata-kata tadi saya keluar tidak ramah bagi para pendatang baru. Baik. Saya masih newcomers ini nggak ada ya. Enggak, saya hanya ingin membaca sejarah bahwa Bu Khofifa itu sudah 4 kali Mas ikut dalam kontestasi di Jawa Timur. Dan tidak semuanya berhasil langsung begitu ya. Iya. Itulah kemudian sekelas Bu Khofifa, ketua Muslimat, sangat powerful. Tapi Jawa Timur luar biasa. Perlu berulang kali begitu ya. Perlu menjadi manusia super tadi yang saya bilang itu ya, surplusnya harus banyak gitu. Jadi hebat di pemilih pedesaan, hebat di pemilih perkotaan, hebat di wilayah tengah-tengah, periferi ini. Belum kalau kultur budaya Mas. Jadi kan kalau membaca Jawa Timur itu ada pantai utara, ada Pandalungan, Mataraman, Arek, Madura, semua macam-macam. Tapal kuda lagi sekali. Iya, belum lagi yang dari demografisnya. Aduh, tapi saya jangan dianggap nakut-nakutin semua kandidat ya. Ini kan challenge, ini kan tantangan gitu ya. Artinya bahwa bertarung di Jawa Timur itu harus siap mental lahir dan batin. Baik, ya. Saya ingin bertanya banyak kepada jenengan, kepada Anda lebih tepatnya, tapi saya memberikan waktu juga kepada Pak Budiono terkait mengenai campaign atau kampanye, Pak. Ini kampanye dilakukan oleh pasangan dari Bu Khofifa dan juga Mas Emil sendiri kemana saja nih, Pak? Sejauh ini, atau strategi apa yang dilakukan? Apakah berbeda dengan pasangan yang lainnya atau bagaimana? Atau sama saja sebenarnya? Ya, kalau luasan ya, sasaran kampanye sudah hampir menyeluruh semua kabupaten dan semua kecamatan. Karena ini tinggal nambal sulam. Artinya begitu beliau sudah dengan program-programnya yang lama sudah turun sampai ke tingkat RT, RW, kemudian ini tinggal ketika ada permasalahan dari daerah mana beliau datang untuk komunikasi, apa kira-kira solusi dan sebagainya. Itu yang dilakukan beliau. Lebih banyak memperkuat komunikasi terhadap daerah-daerah yang kalau
kalau kami kuantitaskan itu sudah menyeluruh Jawa Timur sampai bahkan tiap kecamatan itu saya sendiri melihat Bukovifa sudah setiap kecamatan sudah didatangi, bahkan desa yang luar jumlahnya. Respon masyarakat bagaimana Pak dengan kedatangan Bukovifa setiap kali kegiatan campaign atau kampanye sendiri? Ya sangat responsif dan sangat kekeluargaan karena beliau selalu menyampaikan program-program keberkahan kemasyarakatan yang memihak kepada masyarakat. Jadi teknik beliau itu dengan komunikasi yang adem ayem. Artinya ketika datang menanyakan apa Bu persoalannya, dan tidak mau beliau itu kalau komunikasi lewat perantara dan sebagainya, langsung desa, datang ke tempatnya. Kalau ada bencana datang ke lokasi. Kalau ada permasalahan juga datang ke lokasi. Inilah yang saya kira empati dan simpati masyarakat terhadap merasakan. Kembali lagi pada rasanya ketika dipimpin oleh Bu Gubernur Kofifa itu benar-benar rasa persaudaranya itu ada. Dan secara kualitas, mohon maaf, secara kuantitas sudah seluruh desa. Tadi saya mengatakan ke beliau Pak Ragam tadi kalau indikator 8%, saya menyampaikan kepada Pak Ragam, Pak, Bu Kofifa itu sudah sampai pelosok-pelosok daerah gitu lah. Nah, yang itu secara kuantitas dan secara kualitas beliau itu begitu datang ke tempat komunikasi dan ya tidak segan-segan ketika ada empati dan simpatinya, ketika bantuan itu harus diberikan saat itu diberikan, ya tidak menunggu waktu. Nah inilah yang saya kira strategi program beliau itu langsung real kontak dan dilaksanakan dengan sebaik. Mudah-mudahan strategi ini menjadikan tertanam di hati masyarakat bahwa Bu Kofifa dimanapun ada masalah dan Pak Emil dimanapun ada masalah itu dengan cetarnya ya cepat, efisien, tanggap dan transparan untuk datang ke lokasi. Saya kira ini sudah dilaksanakan sedikit aja tadi. Jadi yang saya maksud elektabilitas bukan yang 8% Pak, tapi bonus elektabilitas. Bonusnya karena petahana itu. Baik, kita akan sambung lagi berbincang kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak, kami akan segera hadir kembali tentunya sama-sama berikut ini. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. 2 bulan sekali itu harus dicek airnya. Baret kaca itu juga gampang-gampang susah. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. So now we're face to face. Warung Bola. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio, kita akan berbincang kembali. Tadi sempat kita singgung terkait mengenai Mbak Lulu, bagaimana bisa menyaingi atau bisa mengungguli atau bahkan bisa mendapatkan banyak suara dari proses yang sudah ada, bisa mengungguli dari Kofifa Indar Parawansa, tapi bagaimana dengan Bu Risma sendiri? Ya, apakah bisa mengimbangi posisi yang sudah ada? Karena sempat kemarin pada waktu kita melihat liputannya, Bu Risma mengatakan masih dalam waktu kurang lebih 2 hari saja belum bisa dikatakan ini berhasil, tapi meyakini bahwasanya bisa mengungguli dari pesaing yang sudah ada. Tanggapan Anda pribadi bagaimana, Pak Raffi? Ya, politik itu dinamis. Apa yang dipotret oleh lembaga survei saat ini, ya terjadinya saat ini ya. Nanti 20 November coblosannya real ya. Jadi survei itu dipotret ya berdasarkan apa yang hari ini ada. Baik. Memang ada dinamika ya, biasanya ada trennya naik, turun, progresnya seperti apa. Nah, memang siapapun yang kemudian jadi kandidat harus juga memperhatikan hal itu ya, sebagai salah satu sarana
ilmu pengetahuan. Di saat dia tahu trennya seperti apa, modalnya seperti apa, posisinya ada di mana. Jadi percayalah bahwa itu ilmu pengetahuan itu memang berguna untuk mengukur diri, gitu ya. Jadi toh faktanya tidak hanya satu lembaga survei yang melakukan survei, akan banyak lembaga survei yang juga memotret situasi ada berapa itu. option pilihan begitu ya. Yang pasti akan ada kebenaran intersubjectivity di antara lembaga-lembaga survei itu. Kadang-kadang ada masyarakat juga, itu kan lembaga survei yang memihak ini, tapi selalu ada objektivitas yang lahir dari intersubjectivity itu. Bisa dibandingkan aja tinggal berapa banyak lembaga survei, rata-ratanya di mana. Nah, biasanya objektivitas ada di situ. Karena itu memang harus diperbanyak ya lembaga survei untuk bisa melakukan edukasi ke publik. Sesungguhnya survei pun akan bermanfaat bagi semua kandidat. Karena itu kan potret. Kan dibantu untuk melihat posisinya. Jadi sebenarnya tidak perlu harus diresaukan. Saya pikir berangkatnya dari sana, sehingga kalau kemudian hari ini kita berada pada posisi demikian juga tidak boleh takabur, karena dinamikanya tinggi. Begitu juga yang mungkin masih posisinya masih rendah juga tidak boleh harus pesimis, karena masih ada waktu yang bisa juga mengubah atau memberi nuansa beda gitu. Nah karena itu berkaitan dengan para kandidat yang sudah diukur oleh berbagai lembaga survei ini, ya teruslah dalam pandangan saya memperbanyak surplus tadi. Kian banyak kandidat-kandidat itu bisa cocok dengan ekspektasi harapan dari voter dan pemilih masyarakat di ceruk tertentu, dia akan bisa memperoleh elektabilitas yang lebih tinggi. Tapi memang harus diingat bahwa memang Jawa Timur sekali lagi 38 kabupaten kota itu wilayah yang sangat luas, 32 juta pemilih itu juga bukan pemilih yang kecil, sehingga memang semua butuh kerja keras, butuh. Baik, saya beralih ke Pak Hudiono. Pak Hudiono, bagaimana dalam menghadapi lawan yang juga menyasar area hijau, dalam hal ini adalah kawasan religius, Pak? Ya, strategi ini kalau melihat kita Bukoviva selama menjadi gubernur ya, salah satu ada program Jatim Berkah, Jatim Harmoni. Nah, dan juga ada kebijakan yang berpihak pada pesantren. Selama kepemimpinan Bukoviva itu saya melihat setiap tahun itu hampir membangun kurang lebih 600 masjid setiap tahun ya. Apalagi beliau berapa tahun di Jawa Timur. Kemudian pesantren, kemudian program-program ke santri dan sebagainya. Ini menandakan bahwa keberpihakan Bukoviva kepada religius sangat tinggi sebelumnya. Nah, saya kira ke depan beliau juga akan melakukan penguatan melalui Jatim Berkah, Jatim Amanah ini untuk lebih meningkatkan kualitas. Dan Bukoviva ini juga kalau kita lihat secara individu mendapatkan pengakuan penghargaan bahwa tokoh muslim, 15 tokoh muslim sedunia. Nah, ini menandakan bahwa dia mendapatkan penghargaan ini merupakan proses beliau komunikasi untuk melaksanakan program-program religius ini benar-benar menjadi prioritas dan menjadi fokus. Nah inilah yang saya kira program-program beliau ini tetap dilanjutkan terutama pada pesantren itu. Dan ada program-program yang menjadi terobosan itu tidak ada Pak. Di Indonesia itu ada BOS untuk madrasah aliyah. Nah sekarang Bukoviva juga memberikan penguatan pada pesantren. Ada one pesantren, one product. Artinya bahwa pesantren itu oleh program Jawa Timur itu tidak hanya dibekali sebagai lulusannya itu sebagai guru ngaji saja, tapi mereka bisa menjadi entertainer, ya, jadi bisa pengusaha yang santri. Kemudian masyarakat di sekitar pesantren juga dijadikan entertainment. Artinya entertainment atau entrepreneur, Pak? Entrepreneur ya. Artinya bahwa kekuatan pesantren ini dikembangkan dan ditambah untuk kemaslahatan ekonomi. Jadi supaya kemandiriannya lebih kuat dalam bidang pembangunan sumber daya manusia maupun secara agamis. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya sama-sama berikut ini.
Prosiva, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Prosiva. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. 2 bulan sekali itu harus dicek airnya. Baret kaca itu juga gampang-gampang susah. Automadness hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Baik, Pak Suroge, saya ingin berbincang kembali dengan Anda, masih dengan bahasan yang sama. Ini kan tidak hanya Kofifa Indar Parawansa saja melakukan pendekatan secara religius, tapi juga kandidat yang lain begitu. Apakah akan menjadi ancaman nantinya ke depan? Harus kita pahami bahwa pemilih Jawa Timur itu ceruk Nahdliyahnya saja 80%. Ya, jadi memang luar biasa pemilih Nahdliyin. Sehingga wajar kalau pemilih Nahdliyin ini ya menjadi ceruk yang diperebutkan oleh siapa saja yang ingin bertarung di Jawa Timur itu. Sehingga ya bisa dikatakan saksi. Maka wajar kalau kemudian pemenang pemilu legislatif di Jawa Timur itu ya tidak berubah ya dari PKB ke PDIP. Memang tipikal dari voters dan pemilih tradisional Jawa Timur seperti itu. Dan karena itu ceruk pemilih yang paling besar dan paling banyak, tentu butuh strategi ya, bagaimana untuk bisa masuk, untuk mendapatkan dukungan di suara-suara pemilih religius itu. Tapi sekali lagi tidak seperti sesederhana yang kita bayangkan seperti dulu ya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya orang memilih itu kan mungkin pertimbangannya tidak sekompleks sekarang. Kalau dulu pertimbangan fisikal ya, gantengnya, tingginya, besarnya, cantiknya itu menjadi pertimbangan. Pada pemilu-pemilu berikutnya sudah mulai masuk ke psikologisnya. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana kepribadiannya. Lalu kemudian ditambah lagi sekarang rational choice, orang memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya rasional. Bagaimana track recordnya, bagaimana pengalamannya, bagaimana kapasitas-kapabilitasnya. Itulah yang kemudian saya katakan menjadi pejabat publik di era sekarang ini tidak mudah seperti zaman dulu gitu ya. Pada Pak SBY pertama kali tampil menjadi Presiden Republik Indonesia, orang banyak yang masih menginginkan pemimpin dari tipikal kelompok tertentu yang fisiknya gagah dan segala macam. Tapi begitu datang Pak Jokowi, orangnya kurus, juga berhasil memimpin Indonesia, merubah segmen pemilih itu gitu. Jadi sekali lagi di tiap pemilu pasti akan ada perubahan-perubahan pemilih itu. Nah, membaca perubahan-perubahan tipikal pemilih itulah yang harusnya menjadi salah satu poin strategi supaya bisa cocok dengan apa yang ada di lingkungannya. Nah, itu yang tidak mudah. Maka saya katakan tadi, strategi darat itu harus betul-betul memang dilakukan secara serius. Karena memang tidak ada yang bisa mengalahkan strategi tepuk punggung itu. Menyapa secara langsung, face to face, salaman ya bahasa Indonesianya ya. Secara langsung menatap orang salah itu tidak bisa ya sudah, itu adalah komunikasi politik yang paling efektif ya. Tidak bisa diwakilkan dengan apapun begitu ya. Iya, baik. Jadi sentuhan, kemudian tatap muka secara langsung ya, mendengarkan, ini merupakan salah satu cara efektif begitu bisa mendapatkan atau mendulang suara begitu. Nah, kembali kepada Gen Z dan juga milenial, bagaimanakah sosok pilihan mereka begitu, sosok pimpinan pilihan mereka begitu, seperti apa segmentasi mereka ini? Pemilih milenial ini kan terpapar banyak media ya. Mereka tidak hanya mendapatkan informasi dari orang tua, tapi juga teman sepermainan, ada juga dari media, khususnya sekarang media sosial. Milenial di wilayah perkotaan itu sangat luar biasa tipikalnya gitu. Tapi tetap harus kita ingat, ternyata
ekspresifnya milenial yang di urban itu, ternyata mereka masih mengkonfirmasi pilihannya kepada orang tua juga. Hasil survei yang terakhir saya begitu, walaupun itu tidak dijadikan patokan utama, tapi mereka tetap konfirmasi. Artinya bahwa dibalik konfirmasi ini nantinya terpengaruh atau masih tetap masih membandingkan, masih menjadi pertimbangan. Jadi bisa mengikuti atau bisa tidak, betul, begitu ya. Jadi kan orang selama ini menganggap pemilih milenial itu pemilih yang liar, susah dikendalikan. Oh tidak, Jawa Timur masih begitu tipikalnya itu. Mungkin di daerah DKI Jakarta atau lain bisa jadi seperti itu, tapi di Jawa Timur dia masih konfirmasi kepada orang tuanya. Nah maka dalam konteks kultur seperti itu, memang lagi-lagi ya memang kita tidak bisa melupakan. Patron juga penting, pertemanan juga penting. Dan hampir semua segmen pemilih ini hal-hal yang kecil-kecil sekarang ini diperhatikan. Makanya jangan heran kalau swing voter selalu besar, ya itu sebenarnya bukan apa-apa. Mereka menunggu informasi lengkap, mereka masih membanding-bandingkan istilahnya. Kira-kira kandidat satu dan kandidat lain ini yang lebih cocok dan preferensi dia apa. Sebenarnya mereka butuh waktu. Baik. Pak Udiono, bagaimana cara Kofifa dan juga Mas Emil dalam hal ini begitu untuk bisa menggait suara atau mendulang suara dari Gen Z dan juga milenial, Pak? Ya, pertama sekali lagi saya sampaikan bahwa hasil produk yang selama ini sudah dilaksanakan oleh kepemimpinan Bu Kofifa ini adalah ada fasilitas yang lebih meluas, lebih menyeluruh untuk bisa memberikan mudah pelayanan terhadap anak-anak muda berekspresi, berinovasi. Salah satunya ada program Millennial Job Center, di mana ada semua kabupaten kota, anak-anak muda diberikan kemudahan untuk berinovasi melalui akses teknologi Millennial Job Center. Di situ, di MGC itu, Millennial Job Center itu disediakan, tendernya disediakan, kemudian jaringan akses disediakan, kemudian tindak lanjut dari inovasi itu diberikan tempat untuk bisa berkolaborasi dengan usaha dan sebagainya. Itu yang upaya-upaya itu juga sudah dilakukan secara masif ya, secara terus-menerus karena wakil gubernur kita ya, wakil gubernurnya Bu Kofifa ini kan anak muda, Mas. Gitu. Pastilah milenial ya, anak muda, pastilah beliau paham dengan keinginan inovasi anak muda saat ini. Ya, saya kira jangan dilakukan lagi nih pasangan Bu Kofifa yang ini anak muda luar biasa. Ini kan juga sama-sama milenial semua begitu, wajah-wajah baru ini kan juga milenial semua. Bagaimana Pak Udiono? Tanggapan Anda pribadi, apakah menjadi ancaman juga begitu? Ya, tentu pasangan saya kira dari pengalaman, sisi pengalaman dan hasil Pak Emil dan Bu Kofifa ini kan selalu berdiskusi, terutama juga fokus kepada program-program anak muda. Nah tentu ini menjadi strategi-strategi yang sudah baik, itu tentu dikembangkan oleh Pak Emil dan Bu Kofifa ini. Pak Emil, saya tahu persis beliau ya, ketika beliau itu ada program-program pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, itu beliau selalu mengusulkan pada Bu Kofifa, Bu, kita harus memberikan tempat untuk anak muda. Seperti apa? Ini pasti sudah. Makanya banyak anak-anak muda sekarang itu yang menjadi fokus Pak Wakil Gubernur, Pak Emil ini yang masih muda. Ini sudah terlaksana, sudah terrealisasi. Nah, kemampuan Pak Emil Bu Kofifa dalam hal teknologi ya sudah tidak dilakukan lagi. Karena seluruh program-program yang ada di dinas itu tidak lepas dari digital. Kalau saya melihat aplikasinya hampir 450 aplikasi. Ya, ini memudahkan kesempatan kerja pada anak-anak muda yang punya kemampuan di bidang teknologi untuk bisa bergabung di Jawa Timur. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita masih menyisakan beberapa segmen bagi Anda pemirsa, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya.
Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucor Risaldi, tentunya masih dengan bahasan kita yang menarik, bagaimanakah strategi amankan kursi petahana. Masih menyambung terkait mengenai milenial juga Gen Z ya. Saya ingin beralih ke Pak Rohim, kita masih ada waktu Pak Rohim. Nah, ini bagaimana Pak Rohim? Ini kan ada wajah-wajah baru nih yang muncul ke permukaan, dalam arti kata ini kan apakah memberikan partisipasi aktif bagi pemilih muda begitu untuk melakukan partisipasi secara politik begitu, melakukan pencoblosan, dan juga apakah akan memberikan efek yang luar biasa bagi mereka secara personal untuk bisa menentukan pilihan mereka dengan wakil-wakilnya masing-masing, ini milenial semuanya. Ya, pemilih milenial itu kan ada yang pemilih milenial Y dan pemilih milenial Z ya, 17 sampai 26 sampai 27 ke atas. Dan itu punya tipikal yang berbeda. Majoritinya ada di milenial Z. Ya, kisaran ya sebenarnya usia-usia yang sebenarnya matang ya di situ. Sehingga pertimbangannya memang jauh lebih kompleks. Lebih rasional ya? Lebih rasional dia. Dan biasanya ya memang tidak mudah ya meyakinkan pemilih itu karena sangat-sangat apa istilahnya butuh sentuhan yang sifatnya individualistik dan komunitas dia bisa disentuh itu. Kalau dulu mungkin massa gitu ya. Sekarang ini ya harus masuk ke komunitas-komunitas itu kalau ingin kenal Gen Y dan Gen Z itu secara pasti gitu ya. Betul. Itu yang membuat kemudian politik jauh menjadi arena yang melelahkan itu di sana. Gitu ya. Sehingga tidak gampang. Dan sekali lagi menurut saya fokus Gen Z ini juga butuh energi yang banyak sekali. Betul. Ya. Karena dia ini non sewu ya. Kalau saya mungkin kesannya nakut-nakutin. Gen Z ini tipikal pemilih yang susah loyal. Gitu, susah loyal. Sudah kritis, susah loyal. Betul. Beda dengan ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu sangat terkenal sebagai pemilih loyal. Bahkan kalau kita melakukan penelitian tentang money politics itu, ibu-ibu jauh lebih hebat. Ya. Kalau bapak-bapak seperti saya ini memilih yang lebih besar. Jadi itu artinya apa? Berarti pemilih matre. Tapi kalau ibu-ibu itu pemilih jujur. Ya itu contoh salah satu saja. Tapi benar nih, Mama ini tipikal pemilih yang jujur, Pak Rohim, pribadi. Coba dicoba saja. Perempuan kalau sudah ditangani tim ses yang pertama kali yang dia diterima. Kalau ada yang datang lagi tidak. Makanya bukan jangan grup yuk ya ada. Jangan macam-macam dengan pasukan emak-emak itu. Lah untungnya kok semua paslon ini Sri Kandi ya. Jadi ya lebih mudah begitu ya penetrasinya ke emak-emak itu. Tapi sekali lagi politik kian dinamis, kian kompleks, diperlukan pemahaman yang utuh kepada komunitas-komunitas yang sekarang tengah berkembang. Kalau zaman saya dulu mungkin ormas saja, tapi sekarang itu komunitas itu bisa sangat beragam. Ada komunitas yang sangat spesifik gitu. Ada komunitas pecinta bunga. Nah, caranya mendekati mereka ya apa? Ya dekati dengan kebiasaan mereka gitu. Bahkan dulu kan ada yang menarik gitu ya, bahwa dalam bayangan kita orang bisa dipengaruhi berubah pilihan itu yang paling efektif kan sembako dan uang. Tapi di beberapa wilayah bunga itu jauh lebih powerful gitu. Masa Pak? Biasanya kan dulu pernah ada ya kita lihat di berita media itu ada SPG yang membagikan bunga-bunga mawar itu ya. Raya begitu. Nah, ya hal-hal seperti itu tidak kita temukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Sekarang tren-tren seperti itu akan lebih banyak. Maka komunitas-komunitas mungkin yang di luar bayangan kita ya. Ada komunitas pecinta burung, komunitas pecinta bonsai. Jadi dia sekarang siapa yang menguasai tren dia akan menang Pak ya?
yang bisa membaca, yang bisa membaca tren-tren itu. Kita akan Mbak, yang bisa membaca tren dia akan menang, begitu ya. Betul. Baik, Pak Hudiana, waktu kita terbatas, mungkin dari Anda pribadi ada yang disampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV, silakan. Ya, kepada para pemirsa, saya kira para pemilih sudah dewasa ya, sudah memahami artinya secara proposoi, secara rasional siapa pemilih yang harus dipilih. Ya, saya kembali diingatkan jangan susah-susah lah, cukup lihat kenyataan yang sudah ada, prestasi yang sudah ada, apakah ini sudah bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Saya kira kembali saya serahkan pada masyarakat. Bukoviva Emil ini adalah salah satu contoh yang sudah memberikan manfaat-manfaat melalui Nawabakti Satyanya. Saya kira supaya ini berkelanjutan, supaya ini lebih bermanfaat dan berkat bagi masyarakat Jawa Timur, supaya tidak ada tersendat-sendat pembangunan, maka tidak ada pilihan. Lanjutkan kepemimpinan Bukoviva dan Pak Emil Dardak. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberi pilihan terbaik bagi Jawa Timur. Baik, Pak Rohim, kita masih ada waktu, singkat saja Pak Rohim, mungkin pesan untuk masyarakat atau pemirsa Jawa Post TV untuk pemilu damai, silakan Pak. Ya, kata kunci kontestasi itu ada kemampuan kita untuk membuat pemilu ini menjadi pesta. Ya. Kalau sudah jadi pesta, pasti damai. Dan semua paslon sudah berkomitmen kemarin ya, kan setelah pengundian nomor urut, setelah itu kemudian deklarasi damai. Nah, jangan sampai deklarasi damai itu hanya seremoni, tapi harus bisa kita tularkan kepada masyarakat bahwa apapun perbedaan yang ada di masyarakat, kedamaian itu menjadi kata kunci dan itu yang akan menjadi kehormatan pemilu kita. Maka sekali lagi perbedaan pilihan itu biasa, tetapi jauh di atas semua itu kehormatan bagi kita semuanya adalah bagaimana menyelenggarakan pemilu ini damai, aman, tertib dan masyarakat bisa berpesta melalui politik ini. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Rohim. Pak Hudiana, terima kasih banyak senang bisa berbincang dengan Anda. Kita ketemu dalam kesempatan yang sukses untuk Anda berdua. Siap. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucat Saldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV Independen, Respect, Menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.